Halo sahabat, salam jumpa di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang peran pendidikan agama Kristen dalam masyarakat Majemuk. Kita hidup di Indonesia, di mana bumi yang kita pijak dan langit yang kita junjung ini memiliki begitu banyak keanekaragaman. Dari segi bahasa, kaya budaya, kaya agama, serta adat istiadat. Kurang lebih 17.760 terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di situ terdiri dari 300 suku dengan bahasa, sejarah, dan budaya yang beragam. Inilah kemajemukan bangsa negara kita, memiliki kompleksitas dan pluralitas. Kemajemukan itu telah ada sejak seseorang dilahirkan. Dia lahir dari keluarga yang bukan hanya mewarisi satu tradisi budaya atau keagamaan. Semakin banyak memiliki identitas dalam diri seseorang atau multiple identities yang terbentuk itu melalui ras, etnik, kelas sosial, gender, bahasa, agama, kemampuan personal, dan juga orientasi seksual. Pluralitas dalam hal ini adalah realitas yang terberi, tidak dapat ditolak, dihindari maupun diabaikan. Namun juga pluralitas mengandung begitu banyak potensi konflik dan disintegrasi negara dan sebuah bangsa. Khususnya ketika masing-masing agama melihat dan mengklaim bahwa kebenarannya lah yang absolut dan muatan emosi keagamaan yang begitu kuat. Konflik ini dapat disebabkan baik oleh ajaran agama itu sendiri maupun kualitas moral spiritual dari para penganutnya. Secara struktural, perbedaan agama berkaitan dengan rasa insecurity dalam bidang sosial ekonomi, politik, dan budaya. Klaim kebenaran pada masing-masing agama berasal dari interpretasi subjektif terhadap kitab suci dan tradisi. Ambiguitas dalam interpretasi menurut tingkat pemahaman, penghayatan, dan moralitas spiritual dari para penganutnya. Situasi sosial yang beragam inilah yang disebut dengan istilah kemajemukan, keberagaman, dan pluralitas. Berbagai persoalan lahir dari kemajemukan masyarakat, antara lain ada rasa eksklusivisme, yaitu cara pandang atau ideologi yang merasa dia lebih khusus, lebih benar, lebih superior, lebih agung maupun lebih murni dari kelompok yang lain. Gejala yang ditimbulkan adalah gejala penolakan terhadap kelompok-kelompok yang lain. Dan persoalan yang lain yang muncul juga adalah prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Prasangka adalah sebuah keyakinan subjektif, sementara stereotip merupakan respon emosional oleh kelompok tertentu kepada kelompok lain. Sementara diskriminasi adalah tindakan sebagai perwujudan dari prasangka dan stereotip tersebut. Lantas pertanyaannya, bagaimana pendidikan agama Kristen berperan di ruang majemuk ini? Pendidikan agama Kristen bersentuhan dengan kemajemukan secara langsung, sebab pendidikan agama Kristen punya peranan edukatif, sosial, dan spiritual. PAK dan disebut juga pendidikan agama Kristen dapat berfungsi membuat orang-orang untuk secara kreatif, mandiri atau otonom dan partisipatif menemukan kebenaran. Allah adalah Allah yang universal yang ingin mengajarkan kepada umatnya untuk menerima setiap perbedaan dari berbagai latar belakang hidup. Tuhan menerima apa adanya, yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk. Setiap orang pasti memutlakan agama dan kebenarannya. Tuhan Yesus sendiri memberikan jawaban yang tepat, yaitu penyembahan kepada Allah yang paling menentukan dan yang paling penting. Ini adalah jawaban yang Tuhan Yesus berikan kepada seorang perempuan Samaria. Ketika wanita Samaria ini berkata, kami menyembah di gunung ini, gunung itu. Tapi Yesus memberikan pandangan yang baru bahwa menyembah Allah itu adalah yang terpenting. Bukan tempat, bukan lokasi. Dan PAK, pendidikan agama Kristen, juga mengajarkan kita untuk tidak pilih kasih, tidak memusuhi orang lain. Jadi hendaknya setiap orang Kristen menjadi garam dan terang dunia. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati adalah sebuah tamparan atas kasih yang menembus batas agama, suku, dan ras. Secara edukatif, PAK melakukan upaya mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional serta mendukung program pengamalan Pancasila. Dalam peranan sosial, pendidikan agama Kristen mengkampanyekan pesan-pesan moral yang bersumber dari Alkitab mengenai mengasihi sesama sesuai dengan hukum kasih. Peranan spiritual adalah menjaga kemurnian iman, nara didik maupun jemaat.
mengarahkan mereka kepada karya keselamatan Kristus dalam pengenalan yang benar akan Allah, membangun sebuah generasi yang menghormati dan takut akan Allah, serta mempercayai seluruh janji firman-Nya. PAK mengajarkan peserta didik sampai memiliki kemampuan merefleksikan realitas kemajemukan ini, kemampuan mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat intoleransi dan fanatisme siswa. Jadi seorang guru berperan untuk membangun toleransi yang benar di antara para siswanya. Pendidikan agama Kristen harus mampu membebaskan siswa dari sekat-sekat primordial. PAK hendaknya mengembangkan toleransi dan kemampuan berdialog dalam masyarakat majemuk. Pendidikan agama Kristen inklusif bertujuan agar peserta didik tahu menghargai perbedaan pendapat dan memiliki kepekaan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Dengan demikian memungkinkan para peserta didik menghayati keberagaman dan memahami identitas kultural dan identitas keagamaan. Demikian jumpa kita saat ini. Sampai bertemu lagi.